Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kembali kita duduk untuk bertolabul ilmi, dan kita masih meneruskan kajian kitab Bulughul Maram. Dan kita masuk pada hadis tentang Qissatu At-Tahwil. Kita baca hadisnya. Di sini hadis ke-498, tapi mungkin di terjemahan berbeda nomor urutnya. Wa qissatu tahwili fi sahihi min hadithi Abdullah ibni Zaidin wa fihi tawajjaha ila al-qiblati yad'u thumma shalla rak'ataini jahara fihima bil qira'ati walidaru qutni min mursali ila abi Ja'far al-Bakir wa hawwala rida'ahu liyatahawwala al-qahtu. Hadis tahwil, maksudnya hadis tahwil itu pemalingan badan Nabi SAW yang tadinya menghadap manusia di belakangnya, kemudian berbalik mengarah kiblat. Disebutkan dalam Sahih, maksudnya Sahih Bukhari, dari hadis Abdullah ibni Zaidin, dan di dalam hadis tersebut ada kalimat maka Nabi SAW mengarahkan kiblat, kemudian berdoa, kemudian sholat 2 rakaat, beliau keraskan bacaan pada 2 rakaat sholat itu. Dan dalam riwayat Daruqutni secara mursal dari Abi Ja'far al-Bakir, maka Nabi membalik kainnya untuk berharap bahwa kekeringan itu selesai. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis tahwil tentang Nabi SAW membalik badan ketika menghadap jamaah pada salat istisqa, di sini ada syariat tentang pensyariatan doa itu menghadap ke arah kiblat. Pensyariatan doa bahwa Nabi SAW ketika berdoa berusaha memalingkan badannya mengarah ke dalam kiblat. Kemudian juga nanti ada perselisihan apakah kiblat doa itu ke langit, karena setiap kita berdoa kan kita menengadahkan tangan menghadap langit, ataukah doa itu memang kiblatnya sama dengan kiblat sholat. Namun kita ambil faedah dulu dari riwayat ini. Pertama, tentang disyariatkan sholat itu di tanah lapang. Jadi sholat istisqa itu sama dengan sholat id, disyariatkan dilakukan di tanah lapang. Kemudian yang kedua, dianjurkan ketika berdoa itu menghadap kiblat, karena itu salah satu bentuk diijabahnya doa. Kemudian juga dalam hadis ini juga disyariatkan
untuk membalik kain atau imamah atau kopiah atau apa gitu kan, di tengah-tengah doa ketika meminta hujan. Kenapa? Karena ini sifat optimisme supaya kekeringan itu cepat hilang dan datang hujan. Kemudian yang keempat, dijaharkan bacaan salat istisqa sama dengan salat Jumat ataupun salat Id ataupun salat kusuf, dan sama-sama dilakukan dengan 2 rakaat, baik Jumat, salat Id, salat kusuf, begitu juga istisqa itu dilakukan dengan 2 rakaat. Dan doa itu dilakukan sebelum sholat. Doa meminta hujan dilakukan sebelum sholat, tapi boleh juga dilakukan setelah sholat. Kemudian juga dalam hadis ini bahwa Nabi SAW adalah hamba yang fakir. Dia berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mendapatkan kemanfaatan ataupun mencegah kemadharatan, bahwa dirinya tidak memiliki manfaat kepada orang lain atau mencegah madarat kepada orang lain kecuali karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara faedah hadis yang kita pelajari. Adapun tentang masalah kiblat dalam berdoa, sebagian para ulama mengatakan bahwa kiblat doa itu adalah langit. Makanya saat berdoa kita menengadahkan kedua tangan ke arah langit. Dan ada hadis Nabi SAW, innas sama kiblatan, innas samaa kiblatud doa, bahwa langit itu kiblatnya doa. Tapi sayang hadis ini disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala sebagai hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Kemudian dibantah oleh sebagian para ulama, diantaranya adalah Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi di dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan bahwa kiblat dari doa itu bukan langit, tetapi kiblat doa itu adalah kiblatnya salat. Berarti ketika berdoa menghadap kiblat maksudnya ke arah Ka'bah. Kemudian dia mengatakan, adapun hadis tadi bahwa langit adalah kiblat doa, tidak ada satupun ulama salaf yang mengatakan seperti itu. Bahkan tidak ada pengetahuan dari Al-Quran tentang masalah itu juga. Kemudian kata beliau bahwa kiblat doa adalah kiblat salat. Makanya disunnahkan bagi orang yang berdoa itu menghadap kiblat. Makanya Nabi SAW ketika dalam hadis kisah tahwil itu, beliau ketika badannya menghadap jamaah, tiba-tiba ketika berdoa beliau berbalik, memunggungi jamaahnya dan wajahnya mengarah ke kiblat. Alasannya karena doa mengarah kiblat itu mawatinu al-ijabah, tempat-tempat di mana doa-doa akan dikabulkan. Kemudian juga kata beliau bahwa kiblat itu adalah ma yastaqbiluhul abid biwajhihi. Disebut kiblat karena seorang hamba dengan wajahnya menghadap ke situ. Seperti orang sholat, ketika mengarahkan ke kiblat maka wajahnya diarahkan ke kiblat. Maka begitu juga saat berdoa, menyembelih, berzikir, kemudian juga menghadapkan orang yang meninggal saat dikubur, itu kan diarahkan ke kiblat. Adapun tentang bahwa langit adalah kiblat doa, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala juga mengomentari bahwa orang-orang yang mengangkat tangan mereka dan pandangan mereka ke langit waktu doa itu,
maksudnya adalah bukan menjadikan langit itu kiblat, tetapi mereka tahu bahwa Allah itu ada di langit, Allah itu ada di atas ketinggian. Jadi itu perkara fitrah manusia, perkara fitrah manusia bahwa Allah itu ada di langit. Makanya kemudian tangan-tangan pun diarahkan ke langit. Bukan berarti langit sebagai kiblat doa, tidak. Kiblat doa ya sama dengan kiblat salat, kiblat ketika kita menyembelih, ketika kita meletakkan jenazah, ketika kita berzikir dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi kemudian apakah seseorang berdoa menghadap kepada selain kiblat itu dilarang? Tidak. Berdoa selain salat ya, maksud di luar salat kita bicara. Berdoa di luar salat itu kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, itu tidak mengapa seseorang berdoa tidak menghadap kiblat, walaupun sangat dianjurkan menghadap kiblat. Tapi kalaupun tidak menghadap kiblat, seperti ada orang yang datang kata beliau meminta doa kita, wahai Tuhan tolong doakan saya. Tidak mungkin kita putar dulu kan wajah kita ke arah kiblat membelakangi orang itu. Maka boleh kita menghadapi orang itu kemudian langsung kita doakan. Makanya dia mengatakan doakan saya lah, tolong Om supaya saya dapat rezeki. Ya langsung aja, ya mudah-mudahan Allah memudahkan rezeki. Gak harus menghadap kiblat. Menghadap orang yang minta doa saja tidak ada masalah. Jadi Syekh bin Baz rahimahullah taala di luar daripada salat menghadap kemanapun di situ ada wajah Allah, tidak mengapa. Tapi kalaupun menghadap kiblat maka itu lebih baik, karena memang kiblatnya salat itu adalah kiblatnya doa. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini diantara keterangan hadis tentang tahwil. Adapun tentang kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat istisqa itu beliau kemudian membalik ridanya ataupun kainnya, dibalik gitu ya. Pokoknya saya ini pakai kopiah nih, saya balik kopiahnya, kemudian baru dipakai lagi. Jadi kalau tidak bawa kain bagi laki-laki ya contohnya seperti ini. Ketika doa langsung dicopot dan dibalik, nah, kemudian dipakai, nah begini. Jadi kenapa sampai kemudian Nabi SAW melakukan seperti itu, membalik serbannya atau kopiahnya atau terserah lah, yang penting ya jangan bajunya saja, baju satu dicopot telanjang lah. Maksudnya kain-kain yang ada di badan dibalik. Ini ada faedah yang disebutkan para ulama kenapa Nabi SAW membalik kain itu. Pertama, menunjukkan tentang ketawaduan. Ketawaduan, rendah hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan kesombongan. Sebab kalau kain dibalik itu kan tidak bagus. Ya, ibu pakai pakaian terbalik saja dikira apa gitu ya, orang susah. Makanya itu membalik sesuatu dalam kain, kopiah atau yang semacamnya itu dalam rangka kerendahan kita kepada Allah, bahwa kita seorang hamba, kita sangat berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka simbol bahwa kita ini fakir, Allah itu kaya, kita ini lemah, Allah itu kuat, kita ini sangat berhajat kepada Allah dan Allah tidak berhajat kepada kita. Maka dengan cara seperti itu, ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu dalam bentuk tafaul. Jadi membalikkan kain itu maksudnya dalam bentuk tafaul. Apa tafaul itu? Artinya Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa optimis. Tafaul artinya kita senantiasa optimis bahwa perkara kekeringan ini tidak akan lama dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan hujan yang deras. Makanya Nabi SAW mengajarkan dalam hadis ini, wa hawwala ridaahu liyatahawwal qahtu.
agar kita senantiasa berbaik sangka. Berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sangka ini kan macam-macam. Berbaik sangka itu kan ada 3 macam. Pertama, berbaik sangka kepada diri sendiri. Yang kedua, berbaik sangka kepada orang. Dan yang ketiga, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau seandainya yang pertama berbaik sangka kepada diri sendiri, kalau orang tidak yakin dengan dirinya, maka dia tidak memiliki sikap percaya diri. Dan itu membahayakan bagi dirinya. Orang kalau tidak yakin dengan dirinya, kemudian timbul sikap tidak percaya kepada dirinya sendiri, maka dalam urusan apa saja dia tidak bisa melakukannya. Enggak yakin dengan dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, berbaik sangka dengan orang. Artinya berprasangka baik kepada orang lain. Dan ini bisa menumbuhkan keharmonisan hubungan kita dengan orang. Sebab kalau kita buruk sangka ini nanti kesannya musuhan terus jadinya. Tapi kalau kita tanamkan baik sangka dengan saudara kita, maka hubungan kita dengan saudara kita ataupun hubungan kita dengan masyarakat secara umum itu akan baik-baik, akan harmonis, tidak ada permusuhan. Yang suka membuat permusuhan itu kalau terjadi buruk sangka. Lah kemudian yang ketiga inilah yang kemudian diajarkan dalam hadis ini, supaya kita disuruh berbaik sangka dengan Allah dalam bentuk optimis tadi, bahwa doa-doa kita akan dikabulkan, bahwa kekeringan ini akan segera berlalu dan akan digantikan dengan hujan. Dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagian daripada rasa syukur. Jadi syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia dan nikmat yang tidak ternilai harganya itu, maka sudah seharusnya manusia itu optimis dengan Allah, mengharap kepada Allah bahwa Allah tidak mungkin menyia-nyiakan doa dia kepadanya, karena Allah itu kan bersama prasangka kita, Bu. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan baik dengan kita. Makanya dalam berdoa itu kita tidak boleh ragu-ragu, harus penuh dengan keyakinan. Kata Nabi, wa antum muqinuna bil ijabah, dan engkau harus yakin bahwa doa engkau itu dikabulkan, baru itu akan dikabulkan. Tapi kalau tidak yakin bahwa doa-doanya itu tidak akan dikabulkan, itu namanya buruk sangka dengan Allah, seolah-olah Allah tidak sanggup dengan itu, dengan permintaan itu. Ini kan tidak akan justru diantara tidak diterima doa seseorang itu ketika orang tidak yakin dengan Allah. Makanya berbaik sangka dengan Allah ini hukumnya wajib. Ana ma'adhanni abdi bi, aku bersama prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Nah, ketika Nabi SAW kemudian membalik ridanya, membalik kainnya, serbannya atau yang semacamnya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang berbaik sangka dengan Allah agar kita senantiasa optimis. Dan faedah orang yang terus optimis ini, Bu, itu tidak akan pernah tersentuh dengan kegalauan, stres. Nah, orang optimis itu biasanya senang hidup, tenang hidupnya. Bahkan boleh jadi mungkin jadi kreatif biasanya orang-orang yang optimis. Namanya dia mau jualan, optimis saja lah, laris. Dia pasti akan laris itu. Tapi kalau sudah berusaha, laku nggak banyak orang jual bakso, nanti saya jual bakso tak laku, boleh tak jadi dia. Ya. Jadi memang orang yang pesimis tuh ya gitu, gagal terus dalam setiap masalah. Makanya kenapa kita harus memiliki sifat tafa'ul ini, supaya terhindar dari penyesalan di kemudian hari. Kenapa dulu saya tidak buka gitu ya? Coba si anu buka laris juga gitu. Intinya bahwa di sini tafaul itu penting. Makanya ada hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? La tiyarata wa khairuha al-fa'lu.
Wa mal fa'lu ya Rasulullah? Qala al kalimatu as-salihatu yasmauha ahadukum. Kata Nabi SAW, tidak ada tiara. Tiara itu menganggap sial atau menganggap untung dengan sesuatu yang belum tentu mendatangkan manfaat dan madhar. Dan yang terbaik adalah al-fa'lu ataupun at-tafa'ul. Rasul bertanya, apa itu al-fa'lu wahai Rasul? Rasul mengatakan, kita mengatakan dengan kata-kata yang baik yang salah seorang di antara kalian mendengarkannya. Jadi tafaul itu berusaha kita ini tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik. Jangan sampai dalam kata-kata itu ada bentuk suudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, jangan-jangan karena saya banyak dosa ini enggak dikabulkan. Jangan-jangan begini, enggak usah, yakin saja. Jangankan orang yang berdosa berdoa, iblis berdoa dikabulkan oleh Allah. Apa doanya iblis? Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan umurku sampai kiamat dibangkitkan. Allah kabulkan? Kabulkan. Akhirnya iblis tidak mati-mati sampai hari ini kan. Dan akan mati kelak setelah kiamat dibangkitkan sesuai dengan keinginannya. Nah, kalau iblis saja dikabulkan doanya, maka ahli maksiat tidak sekejam iblis. Maka jangan kemudian pesimis dalam berdoa. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu bentuk sifat salat istisqa itu supaya kita tertanam sifat optimis pasti akan dikabulkan dengan cara membalik selendang tadi, membelak serban dan yang semacamnya. Ini hadis yang pertama kita bahas. Kemudian hadis yang kedua. Oh ya, tentang masalah apakah salat istisqa juga harus dikeraskan bacaannya. Maka dijelaskan bahwa Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan, wa naqala Ibnu Battal aidan al-ijma' alaihi, bahwa mengeraskan bacaan dalam salat istisqa itu merupakan ijma' konsensus para ulama, tidak ada khilaf. Ya, ada mengeraskan bacaan ketika salat istisqa itu. Begitu juga tentang salat istisqa di tanah lapang, dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Fathul Bari juga, al-khuruju lis-salatil istisqa'i ilal musalla mujma' alaihi bainal ulama hatta wafaqa Syafi'i alaihi ma qawlihi innal afdala fil id an yusalla fil jami' idza wasi'ahu wa dzalika li anna al istisqa yajtami'u lahul khalqul katsir fa huwa madinatu dzikil masjidi anhum wa yahduruhu an-nisa wal rijal wa ahlu dhimma wal bahaim wal atfal fala yasi'uhum ghairu sahra'i. Keluar untuk melaksanakan salat istisqa ke tanah lapang ada sesuatu yang disepakati para ulama. Bahkan Imam Syafi'i sangat menyetujui dengan pendapat ini. Padahal Imam Syafi'i itu ketika berpendapat tentang salat Id, itu beliau mengatakan yang lebih afdol di masjid dibandingkan di tanah lapang. Tapi dalam salat istisqa, Imam Syafi'i justru sepakat dengan pendapat orang yang melaksanakan di tanah lapang. Karena istisqa ini tentu akan menghadirkan banyak orang, perempuan, laki-laki, ahlu dhimmah, binatang-binatang, anak-anak dan begitu seterusnya, dan dipastikan tidak akan cukup di masjid. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan dia sepakat dengan pendapat yang mengatakan salat istisqa itu di tanah lapang. Kemudian juga Imam Ibnu Qudamah mengatakan wa yustahabbu tahwilur rida lil imami wal ma'mum fi qauli aktsari ahli ilmi. Disunahkan membalik selendang itu bukan imam saja tapi juga makmum. Dan ini pendapat mayoritas kalangan para ulama. Jadi semua dianjurkan dan disunahkan membalik selendang.
Ini diantara faedah hadis yang tadi. Kita masuk pada hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan dakhala al-masjid yawmal jum'ati wan nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtub. Faqala ya Rasulullah, halakatil amwalu wa inqata'atis subul. Fad'ullaha yughithna. Farafa'a yadayhi thumma qala Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Fadhakara al-hadith wa fihi ad-du'a'u biimsakiha muttafaqun alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid pada hari Jumat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri saat khutbah. Jadi Anas bin Malik mengatakan ada seorang laki-laki masuk ke masjid pada hari Jumat dan Nabi juga sedang berkhutbah. Jadi masuknya orang ini ke dalam masjid di tengah-tengah Rasul sedang berkhutbah. Tiba-tiba kemudian Rasul sedang berkhutbah disela-sela oleh orang ini dan mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwalu wa inqata'atis subul. Ya Rasul, telah hancur harta-harta kami dan terputus jalan-jalan kami. Fad'ullaha yughithna. Berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kami. Maka Nabi SAW kemudian mengangkat kedua tangannya, menengadahkan tangan ke langit, kemudian berdoa, ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, tolonglah kami. Aghithna, aghithna. Maka dijelaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu terusan hadis ini. Hadis ini panjang sebenarnya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan, fala wallahi ma nara fis samai min sahabin wala qaza'atin wa ma bainana wa baina sala'in min baiti wala darin. Qala fatala'at min wara'ihi sahabun mithla tursi falamma tawassat as-sama' al-muqbilati falamma tawassatatis sama intasarat thumma amtarat. Qala fala wallahi ma ra'ayna asy-syamsa sabtan. Ketika Nabi SAW mengatakan Allahumma aghithna, ya Allah tolong kami, ya Allah tolong kami, itu hujani kami, hujani kami. Maka tiba-tiba Anas bin Malik mengatakan, pada awalnya saya melihat awan, tapi awan itu biasa saja. Tapi lama-kelamaan kemudian datang angin membawa awan berwarna hitam, kemudian menyebar. Kemudian terjadi hujan yang sangat deras sekali. Dan hujan ini berlangsung sampai 1 minggu, tidak berhenti. Bayangkan hujan 1 minggu gak berhenti, apa gak banjir? Batam saja 2 hari hujan terus-terusan, banjir di mana-mana, apalagi Jakarta. Sehingga kemudian yang tadinya desa orang yang meminta supaya Rasul mendoakan desanya dihujani, tenggelam dengan air hujan. Tadinya kekeringan jadi tenggelam jadinya, banjir di mana-mana. Akhirnya Jumat berikutnya orang ini datang lagi dan Nabi SAW sedang berkhutbah juga. Kata orang ini, ya Rasulullah, fad'ullah an yumsikaha anna. Rasul, kalau minggu kemarin saya meminta engkau berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Sekarang berdoalah kepada Allah agar Allah hentikan hujan yang menghujani kami. Jadi kemarin minta hujan, sekarang minta dihentikan. Karena tak ada berhenti-berhenti 1 minggu hujan itu. Sampai akhirnya banjir di mana-mana. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah menghentikan hujannya. Maka Nabi SAW kemudian mengangkat kedua tangan lagi, kemudian mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wa tirab wa butunil awdiyati wa manabitis syajari. Maka Rasul mengatakan, ya Allah, berilah manfaat dengan hujan yang kau turunkan kepada kami dan tidak membahayakan.
Kalau sekiranya engkau mau, maka pindahkanlah hujan itu ke tebing-tebing, ke lembah-lembah, ke tempat-tempat yang banyak tumbuh pohon di situ, ke tempat-tempat yang lainnya. Jadi Nabi SAW meminta kepada Allah agar dipindahkan, bukan dihentikan, tapi dipindahkan hujan itu ke tempat lain. Maka kemudian ketika Arab Badui ini keluar, maka dilihatnya desanya sudah tidak turun hujan lagi. Nah, ini kisah ini memang cukup panjang, sebutkan dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa faedah dari kisah tentang hujan deras di zaman Rasul ini sampai membuat banjir selama 1 pekan gitu ya? Kemudian dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan tersebut karena orang-orang itu meminta kepada Rasul untuk berdoa dan meminta supaya hujan itu dihentikan. Hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, tentang pentingnya mengambil sebab. Pentingnya mengambil sebab dalam doa. Anna fi'lal asbabi li talabi rizqi minad du'a. Bahwa melakukan sebab untuk mencari rizki ini bagian daripada doa, dan ini tidak menafikan tawakal. Seperti orang ini. Jadi orang ini datang jauh-jauh kepada Nabi SAW berjalan kaki untuk menghabarkan desanya kekeringan. Jadi tidak cukup mereka orang-orang desa itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi orang ini diutus oleh desanya untuk datang kepada Rasul minta supaya didoakan, dan ini bagian daripada usaha. Usaha itu artinya melangkahkan kaki, bukan tawakal dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak, bahkan tawakal itu akan kurang kalau tidak mengambil sebab. Jadi mengambil sebab itu bagian daripada menyempurnakan doa dan tawakal. Karena tidak mungkin orang berdoa itu akan dikabulkan kecuali mengambil sebab. Ya. Contoh mamanya ibu pengen rumah, tiap hari datang ke masjid, ya Allah, rumah ya Allah, rumah ya Allah, nggak bisa. Tetap aja rumah orang kontrak itu. Ya doa tetap, tapi ibu juga harus ada usaha. Ya entah buka warung, buka apa kan. Selain juga kita juga berdoa, ada upaya supaya dengan doa itu Allah Subhanahu wa taala lirik apa upaya kita, apa usaha kita. Nanti usaha itu akan Allah mudahkan sesuai dengan keinginan kita. Itu namanya akhdhu bil asbab. Dan ini diajarkan Rasul saat peristiwa hijrah. Kenapa Nabi SAW tidak pakai buruk saja? Supaya dia tidak dikejar-kejar orang-orang Quraisy, kan sebentar aja buruk itu. Mungkin secepat kilat tahu-tahu sudah sampai di Madinah. Tapi Rasul tidak menggunakan buruk dan tidak meminta kepada Allah buruk. Rasul tetap kemudian harus melewati perkara-perkara yang menakutkan dan hampir terjadi pembunuhan. Karena tahu bahwa niat besar itu juga harus ada perjuangan besar. Niat Rasul itu besar di Madinah, ingin membuat daulah Islamiyah itu kan perkara besar. Maka niat yang besar itu pengorbanannya pun harus besar. Maka dengan cara itulah Rasul mengambil sebab. Ya, mengambil sebab untuk mendapatkan keinginan terbesarnya menyebarkan Islam di permukaan bumi. Kemudian yang kedua di antara faedah ini tentang disunahkan doa. Dengan doa yang diajarkan dalam hadis ini saat kita meminta hujan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Maka doa ini dianjurkan dibaca saat seseorang itu melaksanakan sholat istisqa. Kemudian yang ketiga, bahwa boleh seseorang itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan hujan. Untuk memindahkan hujan ke lembah-lembah, ke gunung-gunung, ke tempat-tempat yang penuh dengan pohon. Kalau sekiranya memang hujan yang datang itu bisa membahayakan. Nampak ini hujan angin ini, sudah pada terbang, kemudian juga sudah mulai banjir. Segera berdoa dengan doa ini. Allahumma hawalaina wala alaina tadi. Kemudian juga yang keempat tentang masyru'iyatu al-ilhah fi du'a. Disyariatkan dalam berdoa itu harus merengek
Seperti orang Badui ini kan merengek kepada Rasul agar Rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Karena min babil aula, ya Allahu aula bih, tentu Allah lebih berhak. Saya buat percontohan dengan makhluk. Kalau ibu hari-hari datang merengek meminta pinjaman uang sajalah contohnya. Awalnya kita tak mau ngasih. Kalau setiap hari dia datang merengek, akhirnya dikasih juga walaupun tak banyak kan, biar tak datang lagi. Nah ini sama manusia, lama-lama dikasih juga, karena kasihan kan. Walaupun dah tahu dia penipu kan. Tapi kalau hari-hari datang, kasihan juga kita. Lah ini kepada makhluk terjadi. Maka min babil aula, tentu perkaranya lebih tinggi lagi kalau kita meminta kepada Allah. Terkadang Allah itu memberi tanpa kita minta. Apalagi diminta pasti Allah kasih. Nggak diminta saja Allah beri. Macam mana pula diminta? Macam mana pula cara memintanya kita, seperti anak-anak meminta sesuatu pada orang tuanya. Maka yakini bahwa doa-doa kita akan diijabah. Kemudian juga dibolehkan seseorang itu berbicara. Sedang berkhutbah, jadi seorang khatib boleh berbicara sedang berkhutbah pada hari Jumat. Kalau ada hajat, umpamanya saya jadi khatib Jumat, tentu ada yang ramai. Di tengah-tengah karena ramai, akhirnya saya tidak konsentrasi, saya tegur, jangan ribut, ini sedang khutbah. Boleh bagi seorang khatib, ya. Jadi ataupun sebaliknya, seorang makmum berbicara dengan khatib, seperti yang ini yang terjadi kan. Padahal dasarnya orang mengatakan kepada di samping kiri orang yang sedang sholat Jumat, ketika dia ribut, diam kamu, itu saja sudah tidak dianggap Jumat dalam hadis itu kan, yang sudah kita bahas. Idza qala li sahibihi ansit fala faqad laghaita. Jadi Rasul mengatakan, kalau engkau mengatakan kepada teman di sebelahmu diam, kalimat diam karena dia ribut, memang betul-betul ribut, kita katakan diam, itu saja sudah dianggap main-main kita. Yang mengatakan diam dianggap main-main sehingga tidak dianggap Jumat. Tapi yang dimaksud di sini bicara itu kalau ada hajat maka dibolehkan. Seperti orang ini kan bicara, ya Rasulullah, desa kami ini kekeringan, tolonglah berdoa. Sementara Rasul lagi berkhutbah. Maka Rasul langsung mengangkat kedua tangannya. Jadi boleh bicara saat khutbah itu kalau memang ada hajat, ya. Kemudian juga dalam hadis ini juga tentang ada faedah zuhuru qudratillahi al-bahirati fi inzalil matari wa imsaki. Dalam hadis ini juga ada penampakan tentang kuasa Allah. Di antara tanda-tanda kuasa Allah itu mampu menurunkan hujan dan menahan hujan, yang tidak bisa dilakukan siapapun dari makhluk-makhluknya. Adapun pawang-pawang hujan itu para pendusta. Mereka tidak bisa menghentikan hujan dan tidak bisa juga meminta hujan. Allah tidak bisa diatur dengan pawang. Dari sini kita tahu bahwa semua terjadi karena kuasa Allah. Kemudian juga tentang hikmah Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW sangat sayang dengan umatnya, sehingga ketika kemudian desa yang diguyur hujan selama 1 pekan itu sampai kebanjiran, maka Nabi SAW tidak mau menghancurkan mereka dan meminta kepada Allah untuk dipindahkan hujannya. Dipindahkan hujannya ke tebing-tebing, ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke tempat-tempat yang tidak membahayakan manusia. Kemudian juga dalam hadis ini tentang disyariatkan berkhutbah dengan berdiri, kecuali darurat, seperti yang terjadi kepada siapa? Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah ibn Abi Sufyan itu karena saking besar badannya, obesitas mungkin bahasa kita ya, dia tak sanggup berdiri. Jadi kalau khutbah itu dia duduk. Apa penyebabnya? Karena 1 hari dia dipanggil Nabi. Ketika dipanggil Nabi, Muawiyah sedang makan. Tapi Muawiyah nganggap, tunggu makan dulu baru datang kepada Nabi. Besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Maka Rasul mendoakan, semoga Allah tidak mengenyangkan kamu. La asbakallah, semoga Allah tidak memberikan kekenyangan kepadamu. Nah sejak itu dia kalau makan tidak pernah kenyang. 2 bakul dia makan nggak pernah kenyang. Muawiyah itu. Jadi melarlah badannya. Jadi besar badannya Muawiyah. Saking besarnya tak sanggup dia berdiri ketika khutbah. Paksalah dia duduk.
Karena obesitas bahasa kita ya. Tapi ini bukan kesalahan Nabi. Nabi SAW, karena ada orang yang tidak suka dengan Muawiyah, seolah-olah doa itu doa jelek kepada Muawiyah. Tidak. Ini bukan doa jelek kan itu. Cuma Nabi SAW karena ketika dia dipanggil sedang makan, dipanggil makan, Nabi kemudian mendoakan seperti itu. Ini bukan kesalahan. Semoga Allah tidak mengenyangkan kamu. Asih saya panggil kau sedang makan aja kata. Akhirnya memang tidak dikenyangkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Makanya ketika jadi khalifah pertama dalam sebuah kerajaan, karena kan sebelumnya Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai kepada Hasan putra Ali. Nah, selesailah masa Khulafaur Rasyidin, berganti kepada kerajaan. Lah raja pertama itulah Muawiyah ibn Abi Sufyan dari Daulah Umayyah tuh. Nah, Muawiyah ini saking besarnya nggak sanggup dia berdiri. Nah, kita lihatlah orang yang obesitas yang sampai 500 kilo itu umpamanya kan, sampai timbangannya itu sampai full, sampai hilang angkanya ya. Jadi tidak sanggup lah, itu lain. Tapi kalau sanggup berdiri, maka khutbah itu disyariatkan berdiri, sebagaimana di sini Rasul berdiri. Kemudian juga disyariatkan boleh istisqa itu tidak menggunakan sholat, tidak dengan sholat, cukup doa saja. Jadi istisqa itu tidak mesti harus sholat. Boleh juga ketika berkhutbah seseorang meminta hujan, padahal itu sedang sholat Jumat kan, tapi boleh diselingi dengan istisqa, meminta hujan saat khutbah. Sebagaimana kisah ini, Rasul langsung mengangkat kedua tangannya, kemudian meminta hujan kepada Allah dan mengatakan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah tolong kami, hujani kami, tolong kami, hujani kami, dan begitu seterusnya. Kemudian juga disyariatkan ketika berdoa itu mengangkat kedua tangan. Ingatmu ketika ibu berdoa itu disyariatkan mengangkat kedua tangan, karena ada hadis yang mengatakan innallaha hayyun karim, Allah itu zat yang maha pemalu lagi maha dermawan. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahu masifra, Allah itu malu kalau ada orang yang mengangkat kedua tangannya kemudian dibiarkan kosong, tidak diijabah. Allah malu. Tetapi para ulama merinci kapan doa mengangkat tangan, kapan doa tidak mengangkat tangan. Doa itu terbagi menjadi dua, ada yang disebut dengan doaul ibadah dan ada yang disebut dengan doaul mas'alati. Doaul ibadati dan doaul mas'alati. Pertama doa ibadah. Doa ibadah itu maksudnya doa yang bersifat rutinitas, yang dibaca itu saja. Itu namanya doa ibadah. Seperti ibu habis sholat, kan itu aja yang dibaca. Ibu mau tidur, itu juga yang dibaca. Bangun tidur, itu juga yang dibaca. Masuk kamar mandi, itu juga yang dibaca. Keluar kamar mandi, itu juga yang dibaca. Pokoknya yang sifatnya doa itu saja, yang merupakan rutinitas hari-hari, itu disebut doa ibadah namanya. Ya. Lah doa ibadah ini tidak perlu mengangkat tangan, karena memang itu sudah doa rutinitas. Dan dalam setiap ibadah pasti ada doa ibadah. Minimalnya ketika habis sholat, kita kan berharap bahwa sholat kita diterima. Lah harapan sholat kita diterima itu bagian daripada doa. Lalu buat apa ibu sholat kan? Supaya dapat pahala, itu bagian daripada doa. Buat apa ibu sholat? Supaya bisa masuk surga, berarti itu bagian daripada doa. Lah yang seperti ini tidak perlu mengangkat tangan. Jadi ibu kalau mamanya baca doa setelah sholat ketika berzikir, umpamanya membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kan itu doa tuh, tapi tak perlu mengangkat tangan, baca saja, karena memang habis sholat itu aja yang dibaca kan. Lah itu disebut doa ibadah. Doa ibadah itu tidak dianjurkan mengangkat tangan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan doaul mas'alati. Doa masalah itulah doa ketika ibu punya hajat. Ibu hajat apa? Penyakitan pengen sembuh, atau anak sakit pengen sembuh, suami sedang usaha pengen lancar, ada masalah keluarga pengen diselesaikan, atau masalah apa saja, namanya doa masalah. Jadi berdoa ketika datang masalah. Lah inilah yang disyariatkan mengangkat kedua tangan. Jadi kalau ibu banyak masalah apa saja ingin diselesaikan, maka angkatlah tangan. Semakin berat masalahnya, maka semakin tinggi mengangkat tangannya.
Seperti Rasul ketika sholat istisqa itu sampai ketiaknya kelihatan, karena beliau memang sedang melakukan istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah supaya Allah menghentikan kekeringan dengan diturunkan hujan. Jadi doa itu ada dua, doa ibadah dan doa masalah. Yang disyariatkan mengangkat tangan itu pada doa masalah, ya, pada doa masalah. Contoh mamanya ibu sholat wajib, sholat duhur nih, habis sholat duhur ibu baca dulu doa-doa yang diajarkan setelah sholat dan wirid-wirid itu. Kemudian ibu sholat sunnah, selepas sholat sunnah ibu angkat, nah itulah minta kepada Allah supaya masalah ibu diselesaikan. Jadi yang habis sholat wajib tidak perlu mengangkat tangan. Yang habis sholat sunnah, kalau ibu ingin berdoa dengan doa masalah, itulah disyariatkan mengangkat tangan. Yang Rasul katakan Allah itu malu kalau ada hambanya ketika mengangkat kedua tangan tidak dikabulkan. Ini juga diantara faedah. Kemudian juga diantara faedahnya, ayatu min ayatin Nabi SAW wa karamatihi ad-dalati ala nubuwatihi. Di dalam kisah ini juga ada tanda-tanda kuasa Allah dan karamah-karamah yang Allah anugerahkan kepada manusia dan menunjukkan tentang kenabian. Nabi SAW ketika sekali berdoa turun hujan, dan ini tidak bisa dilakukan kecuali seorang nabi, dan itu bentuk mukjizat atau memang para wali yang diberikan karamah, ya. Inilah diantara faedah hadis ini, bahwa kemudian juga ada faedah di sini tentang disunahkan bagi imam ketika hari Jumat untuk berkhutbah, karena Rasul dialah yang khutbah, dialah yang imam. Ibnu Qudamah mengatakan, wa idza kasura al-mataru bihaitsu yadhurruhum aw miyahul uyuni da'aw Allah ta'ala an yukhaffifahu wa yasrifa anhum madarratahu wa yaj'alahu fi amakina tanfa'u wa la tadhur, kadu'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila hujan terus-terusan, tidak berhenti sampai bisa membahayakan, maka berdoalah kepada Allah agar dikurangi hujannya ataupun dipindah ke tempat-tempat yang tidak memadaratkan dan bisa bermanfaat untuk tempat itu, seperti gunung-gunung, bukit-bukit, hutan-hutan dan yang semacamnya. Kemudian juga di sini dijelaskan disunahkan talabu inqita'il matari alal manazil. Sunahkan kalau memang hujan mulai membahayakan, rumah kita takut terbang karena disertai angin, maka kita boleh meminta kepada Allah agar dihentikan hujan itu. Dihentikan hujan itu supaya tidak memadaratkan. Nah, ini juga diantara faedah tentang hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Tapi sampai di sini 3 hadis saja. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi yang dijelaskan Imam Qudamah, dia mensunahkan agar membalikkan selendang untuk agar segera doanya ketika meminta hujan itu segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, apakah boleh bagi wanita dia membalikkan selendangnya itu dari rumah ketika akan berangkat sholat ke lapangan? Alhamdulillah. Membalik selendang atau pakaian atau apa itu disunahkan di waktu sholat, di waktu sudah masuk ritual sholat. Adapun dari rumah, kita disunahkan untuk memakai pakaian-pakaian yang sederhana, yang tidak terkesan adanya kemewahan dan kemegahan. Ya carilah pakaian-pakaian yang udah lama, tapi ya jangan yang robek-robek juga lah. Artinya pakaian-pakaian yang sederhana, jangan yang mewah-mewah, biasa saja. Ya. Nggak usah dandan juga. Ini mau sholat istisqa dandan cantik-cantik. Ini mau ngapain kan itu? Mau mejeng di situ. Jadi kalau istisqa itu memang harus menunjukkan kita ini memang berhajat dengan Allah. Kita ini fakir,
ya gunakanlah yang tadinya biasa pakai perhiasan, copot semua perhiasan, nggak usah berdandan, pakai pakaian biasa saja untuk menunjukkan kita ini orang susah, ditampakkan kesusahan kita di hadapan Allah. Bukan berpura-pura, tidak. Ini hanya memang betul-betul kita ini sedang berhajat. Memang itu etikanya seperti itu, menunjukkan kita ini lemah, kita ini hamba, kita ini orang yang tidak sanggup apa-apa tanpa pertolongan Allah. Maka dengan cara seperti itu. Dan kalau bisa dari rumah itu sudah disediakan selendang lain. Jadi selain daripada pakaian yang kita pakai itu, bawa juga lah selendang, ya, selendang nanti untuk dibalik saat pelaksanaan sholat, gitu maksudnya. Kan kita sudah tahu mau istisqa nih, sediakan saja itu, bawa, supaya ketika di tanah lapang kita bisa melakukan sunnah seperti itu, gitu maksudnya. Jangan sampai di tanah lapang bingung, akhirnya membalik cadar pula, ya, nanti nampak wajahnya. Jadi sudah disiapin dari rumah sebisa mungkin seperti itu. Atau laki-laki juga sama gitu. Ya minimalnya bawa kopiah lah sehingga bisa dibalik kopiahnya, atau bawa surban sehingga dibalik sorbannya. Karena itu bagian daripada ritual sholat istisqa. Jadi kita harus paham apa saja yang kita siapkan. Nggak main datang itu saja. Karena beda sholat istisqa ini dengan sholat-sholat yang lainnya. Karena ada syariat pembalikan rida tadi, kain tadi. Jadi berarti sudah disiapkan di rumah. Tapi kan kalau orang Arab, biasa mereka pakai serban kan masalahnya. Sehingga mereka bisa balik saja begitu serbannya. Karena sorban bagi orang Arab itu bukan syariat, dia adat. Ingat ya, sorban bagi orang Arab itu bukan ibadah, bukan syariat, tapi adat. Karena sorban itu multifungsi, bisa untuk menahan panas, menahan debu, menahan dingin, dan begitu seterusnya. Kalau di sana nggak pakai sorban musim panas, apa tegak terbakar tuh kepala tuh, nggak disorban nih. Musim panas nggak tusuk-tusuk, musim debu apa penuh debu tuh. Jadi sorban itu kebutuhan bagi mereka. Menjadi ibadah itu kalau niat, ya Allah saya ingin seperti Nabi, Nabi pakai sorban, saya ingin seperti Nabi. Itu niat ingin seperti Nabinya dapat pahala, bukan karena zat serbannya. Karena serban itu adat istiadat sana. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi kalau bisa disiapin semuanya. Wallahu a'lam. Ustaz. Iya. Ini terkait dengan yang tadi Ustaz sebutkan doa masalah itu, Ustaz. Iya. Tadi Ustaz sebutkan kan dilakukan setelah sholat sunnah. Iya. Sementara kan biasanya kita tuh melakukan doa masalah itu setelah sholat wajib, Ustaz. Ini gimana? Ya, alhamdulillah. Setelah sholat wajib tidak ada masalah, tapi selesaikan dulu wirid yang diajarkan Nabi. Selesaikan dulu wirid itu, baru kemudian kita berdoa. Ya, kenapa kemudian saya anjurkan setelah sholat sunnah itu? Karena sholat sunnah itu kan tidak ada wirid habisnya. Di sholat sunnah kan nggak ada wirid, sehingga kita bisa berdoa di situ dengan doa yang panjang kan. Habis sholat sunnah kan panjang waktunya. Nah, tapi kalau habis sholat wajib itu nanti terbentur dengan sholat sunnah rawatib. Kalau kita lama doa nanti lupa pula rawatibnya. Makanya wirid, habis wirid cepat ba'diyah supaya nggak ketinggalan ba'diyahnya. Nah nanti habis ba'diyah itulah kita berdoa. Dan supaya dibedakan mana doa ibadah, mana doa masalah. Sama dengan ketika sholat wajib dengan sholat sunnah, kita disuruh bergerak sedikit supaya dibedakan mana sunnah, mana wajib. Makanya geser. Ibu ini kalau di sejadah nih, ya habis sholat maghrib otomatis kan ada ba'diyah sholat tuh, ibu geser sedikit aja 5 cm, nggak apa-apa lah, 7 cm, geser aja atau maju atau mundur terserah, untuk membedakan yang tadi pertama sholat wajib, ini sholat sunnah. Sama juga dengan doa tadi. Doa ibadah dengan masalah supaya dibedakan. Kalau habis sholat wajib ini doa ibadah kan itu ya, kalau habis sholat sunnah ini doa masalah. Ya tidak ada anjuran harus habis sholat sunnah. Selepas doa-doa yang kita dianjurkan dibaca habis sholat wajib juga nggak ada masalah. Ataupun mungkin dia tidak sama sekali, jarang melaksanakan ba'diyah umpamanya, ya tidak ada masalah. Cuman kan baiknya biar waktunya juga panjang, maka lakukanlah selepas sholat sunnah. Karena kan doa masalah ini itu kan banyak adab-adab yang harus kita lakukan, seperti memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, kemudian menyebut-nyebut Asmaul Husna, kan itu banyak adab-adabnya. Maksudnya supaya dikabulkan. Baca doa
Nabi Yunus umpamanya kan. Ya, nggak langsung. Kesalahan kita ini kalau doa masalah itu langsung minta, itu masalahnya. Nggak, proses adabnya itu nggak ada. Langsung minta, ya Allah saya lagi susah. Ya semua susah juga. Tapi kan harus ada adabnya. Lah adab-adab inilah justru sebenarnya mempercepat pengkabulan tadi. Seperti membaca Asmaul Husna yang sesuai dengan doa yang kita minta. Kalau kita minta anak ya Wahhab, kalau kita minta rezeki ya Razak, kalau kita minta diampuni ya Ghafar, dan begitu seterusnya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan ketika membahas Ismul A'zam, apa sih Ismul A'zam itu? Nama Allah yang agung yang kalau kita baca akan dikabulkan. Salah satunya ulama berpendapat bahwa Ismul A'zam adalah nama Allah yang dibaca ketika seseorang minta dalam doa masalah sesuai dengan hajatnya. Itulah Ismul A'zam. Meminta kepada Allah dengan menyebut namanya yang sesuai dengan hajatnya. Kalau kita minta rizki, ya kita katakan ya Razak, berarti itulah Ismul A'zamnya. Ya, kalau kita minta supaya dilembutkan karena keras, ya Rahman, ya Rahim, itulah Ismul A'zamnya. Kalau kita minta anak, ya Wahhab. Kalau kita minta diampuni, ya Ghafar, itulah Ismul A'zam, dan begitu seterusnya. Ya, jadi memang dalam doa masalah ini memang ada adab-adab yang panjang itu. Makanya dilakukan kalau sholat sunnah kan enak tuh, waktunya panjang. Ya. Wallahu a'lam. Iya. Anak sempat ditanya oleh saudara, dia mengatakan demikian, saya sudah sering sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang saya inginkan itu dikabulkan oleh Allah. Jadi dia sudah berdoa sekitar 20 tahun lah, hampir 30 tahun dia berdoa, tapi tanda-tanda dikabulkan itu nggak ada. Kemudian timbul di dalam hatinya bahwa mungkin Allah tidak menginginkan doanya, tapi di sisi lain dia terus berdoa dan terus berdoa. Itu apakah memang Allah sengaja untuk menyimpan doanya di akhirat nanti, atau Allah memang mengganti dengan doa-doanya itu dengan yang lain tanpa dia ketahui? Ya, alhamdulillah. Kan ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa Allah ketika mengabulkan doa itu dengan 3 cara. Pertama, dengan memberikan permintaan sesuai dengan yang diminta. Dia minta, Allah kasih secara cash. Boleh jadi hari ini berdoa, minggu depan Allah kabulkan, atau bulan depan Allah kabulkan, atau mungkin hari ini berdoa, hari ini pula Allah kabulkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang kedua, Allah tidak mengabulkan doa dia di dunia, tetapi Allah kabulkan doanya sebagai pengangkat derajat kelak di surga. Kalau Allah kehendaki dia masuk surga. Kemudian yang ketiga, dikabulkannya dengan cara berbeda. Allah kabulkan dengan cara berbeda, itu artinya Allah tidak kabulkan dengan pengabulan yang sesuai dengan yang diminta, tapi justru Allah kebalikannya, mengabulkannya. Contohnya dia minta rumah, tapi Allah kabulkan dia tidak diberikan rumah, tapi dengan cara lain. Harusnya dia ketabrak, akhirnya tak ketabrak. Harusnya dia jatuh, akhirnya tidak jatuh. Harusnya dia itu kena risiko saat pekerjaan dipecat, rupanya yang lain yang dipecat. Harusnya dia masuk. Ya. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara lain, ataupun yang keempat ditambahkan para ulama, boleh jadi itu hikmah Rabbani. Hikmah Rabbani itu artinya kita tidak tahu apa maksud Allah tidak mengabulkan doa saya. Pasti ada di belakang hikmah yang kita tidak tahu. Itu nama hikmah Rabbani. Karena ada orang yang miskin kemudian meminta kaya, tidak dikaya-kayakan. Boleh jadi kalau kaya dia makin melampaui batas, lupa diri, akhirnya nggak pernah hadir di pengajian lagi. Sengaja dimiskin-miskinkan biar rajin di pengajian. Sebab kalau kaya rajin di pasar, sudahlah, nggak usah kaya orang ini, biar dia miskin terus jadi ngaji terus. Contohnya, ya. Ataupun orang kaya didoakan sama orang lain yang hasan. Ya Allah, si anu tuh kaya, terus miskinkanlah biar dia rasakan apa yang aku rasakan juga. Tapi Allah nggak buat dia miskin, tetap aja malah melonjak kekayaannya. Boleh jadi kalau seandainya dia miskin, dia bisa kufur. Ya, bisa kufur nanti. Karena orang kaya jadi miskin itu kan lebih parah dibandingkan orang miskin jadi kaya, kemudian miskin lagi. Paling tinggi dia mengatakan nggak apa-apa, saya kan pernah miskin juga. Tapi kalau orang kaya tidak pernah miskin, tiba-tiba jatuh miskin itu kan sakitnya tuh di sini, makin sakitnya.
Aku nggak pernah miskin kok sekarang jadi miskin, gimana ceritanya? Ya. Jadi itu hikmah Rabbani. Ataupun orang sakit, kenapa lama nggak disembuh-sembuhkan? Supaya dia tetap di atas ibadah. Sebab kalau maksiat lagi dia. Tapi banyak orang-orang yang ketika sakit itu dia nggak pengen tobat karena takut mati, udah sembuh lupa tobatnya, nggak takut mati lagi, maksiat lagi, maka sengaja nggak disembuh-sembuhkan. Atau sebaliknya orang sehat nggak disakit-sakitkan, sebab kalau sakit dia putus asa nantinya. Jadi itu semua hikmah Rabbani. Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah seperti itu. Makanya kenapa kemudian ada doa yang tidak dikabulkan? Justru yang tadi ibu katakan, katakan bahwa dia mengatakan sudah 20 tahun saya berdoa nggak dikabulkan. Justru nanti malah nggak dikabulkan beneran. Jangan bicara seperti itu, karena di antara doa yang ditolak itu adalah isti'jal. Isti'jal itu mengatakan da'autu rabbi falam yastajib li. Aku berdoa kepada Rabbku, tapi dia tidak mengabulkan keinginanku. Itulah kalimat isti'jal. Kata Rasul, Allah tidak menerima doa orang yang seperti ini. Ya. Gak usah ngomong begitu, doa saja. Gak ada ruginya kok doa itu. Sekalipun tidak diijabah di dunia gak ada ruginya. Karena doa sendiri adalah ibadah. Artinya setiap doa ada pahalanya. Setiap doa ada pahalanya. Hakikatnya kalau dia berdoa 20 tahun berarti 20 tahun dia menggondol pahala tuh. Makanya kemudian juga ada yang mengatakan boleh jadi mungkin doanya terlalu berlebihan sehingga Allah tidak kabulkan. Tahu dia super taksi yang penghasilannya satu hari umpamanya cuman 300 atau 400, kalau mujurnya mungkin 1 juta. Toto ya Allah berikan rumah saya di Jakarta, villa 7, mobil mewah sekian, tanah sekian hektar. Ya enggak bisa, itu kan berlebihan dan berdoa. Harus tahu diri lah kan itu. Jadi maksudnya kalau dia doanya melampaui batas yang secara pikiran manusia mustahil, kan Allah yang mengatakan jangan berlebihan dalam doa. Atau jangan meragukan pengabulan. Dengan cara kemudian ya Allah kalau kau kabulkan silahkan, enggak juga enggak apa-apa katanya. Ini kan enggak boleh kayak gitu. Ya soalnya dia tidak berhajat dengan Allah kan. Makanya kenapa Rasul mengatakan fa antum muqinuna bil ijabah, harus yakin dikabulkan, imma di dunia imma di akhirat. Intinya Rasul mengatakan ad-du'a wal ibadah, doa itu ibadah. Maksudnya supaya kita tidak putus asa ketika Allah tidak kabulkan, karena walaupun tidak dikabulkan dia sedang beribadah. Artinya dapat pahala. Ya gitu maksudnya. Wallahu a'lam. Dah. Oh ya, ini ada hadiah. Ada 3 hadiah. Berarti 3 soalan. Soalan pertama tentang hadis pertama tadi, hadis tentang tahwil, di mana Nabi SAW menghadap ke makmum, tiba-tiba kemudian membelakangi makmum dan menghadap kiblat. Ya. Sekarang kiblat doa itu langit ataukah kiblat sholat, dan sebutkan satu alasannya. Silakan. Kenapa kiblat doa itu adalah kiblat sholat dan bukan langit? Sebutkan alasannya. Karena alasannya menghadapi kiblat, karena kiblat adalah tempat-tempat doa dikabulkan. Sementara langit itu bukan menjadikan langit kiblat, tetapi Allah berada di atas langit, dan maka tangan kita saling berdoa. Iya, itu secara fitrah memang ke langit. Masya Allah, dapat sifat sholatnya. Fadl. Pertanyaan yang kedua, tentang kenapa Nabi SAW membalik selendangnya saat sholat. Apa faedah membalik selendang itu ketika sholat istisqa? Pertama, menunjukkan ketawaduan. Ahsanti. Yang kedua, tafakur, atau Nabi mengajarkan kita senantiasa optimis. Ahsanti, Masya Allah.
Oke, dapat apa ini? Kaos tangan, kaos kaki. Dua-duanya boleh mungkin dipakai. Baik. Yang ketiga, tadi dari pertanyaan tentang kenapa orang yang berdoa tidak dikabulkan sesuai dengan keinginannya. Ada 4 alasan. Saya sebutkan tadi. Kenapa berdoa tidak sesuai dengan dibalas sesuai keinginannya. Ada apa di balik itu? Iya, silakan. Orang yang berdoa